Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, sedikit akan saya bacakan kitab Arba'in Nawawi sampai pada bab hadis yang keempat yang berbunyi, diriwayatkan dari An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya diceritain Rasulullah SAW bahwa Rasulullah itu kan orang yang Shadiqul Masduq, orang yang benar dan dapat dipercaya. Beliau mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah satu di antara kamu sekalian yujma'u khalquhu, dikumpulkan kejadiannya fi batni ummihi arba'ina yawman, di dalam perut ibumu 40 hari nutfah, berbentuk nutfah. Summa yakunu alaqatan, kemudian 40 hari lagi menjadi alaqah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian 40 hari kemudian menjadi mudghah atau daging, segumpal daging. Jadi nutfah pertama, yang kedua alaqah, darah yang menggumpal, 40 hari kemudian mudghah, daging menggumpal atau segumpal daging. Kemudian summa yursalu ilaihil malak, dalam hadis ini kemudian malaikat diutus untuk meniupkan ruh, fayanfuhu bihi ruh. Dalam sarahnya itu bahwa Allah SWT ketika menjadi mudghah, li'annaha sama itu mudghatan li'annaha biqadri luqmatin, dikatakan mudghah satu gumpalan daging itu karena bentuknya memang satu suapan. Allati tamdahu, yang disuap oleh orang umumnya, itu fitur salis. Tapi di situ yusawwirullah tilkal mudghah wa saqu fiha sam'a wal basar wa sam'a wal fama. Kemudian dibelah mudghah itu menjadi, dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih penciuman, dan dikasih mulut. Bidakhili jawfiha al hawaya, kemudian yusawwiru bidakhili jawfiha al hawaya, kemudian dikasih perut, dan di dalam perutnya itu dikasihlah usus-usus. Qala Allah Ta'ala wa huwa alladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Kemudian Allah berfirman, Allah itu yang membentuk kamu, menyerupakan kamu di dalam rahim itu dengan kekuasaan Allah. Bagaimana Allah membentuk kamu di dalam rahim. Ini ayat. Summa ita Taurus salis wa huwa arba'una sara li maulidi arba'ata ashurin
Kemudian setelah 3 putaran 40 ketiga itu berarti bayi atau anak yang akan dilahirkan ini sudah berumur 4 bulan. Ketika sudah umur 4 bulan, nufikhat fihi ruh, ditiupkanlah di dalamnya roh. Roh ini ditiupkan ke dalam bayi yang sudah terbentuk sempurna tadi. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, kalau kamu ragu tentang kebangkitan, hari kebangkitan nanti, hari di mana orang dihidupkan lagi, maka jawaban Allah itu adalah fa inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya aku jadikan kamu sekalian dari debu. Kalau kamu saya jadikan yang dari tidak ada, yang dari debu menjadi kamu, kenapa sulit Allah membangkitkan kamu nanti setelah kamu hidup? Belum hidup aja bisa dihidupkan, apalagi sudah hidup mati kemudian dihidupkan lagi. Itu pasti bagi Allah itu mudah. Di sini kita harus pelajari bahwa kejadian kita itu pertama dari nutfah. Nutfah itu adalah nutfah air mani laki-laki dan perempuan dijadikan satu di dalam rahim, disimpan dalam rahim. Kemudian setelah 40 hari menjadi alaqah atau darah yang menggumpal. Alaqah itu 40 hari kemudian jadi mudghah. Mudghah itu akhirnya dibentuklah sempurna bentuknya, ada telinga, ada mata, ada mulut, dan juga dikasih perut, di dalamnya dikasih usus semua. Kemudian setelah itu jadi, itulah 4 bulan. Dan setelah 4 bulan itu, maka dalam hadis itu summa yursalu ilaihil malak, terus Allah mengutus malaikat, fayanfuhu fihi ruh, kemudian ditiuplah ke dalam jabang bayi yang ada di dalam perut ibu itu yang sudah berumur 4 bulan, ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Maka orang-orang yang mengandung itu 4 bulan pasti merasakan ada gerak-gerak, ada gerakan-gerakan kehidupan. Dan ketika ditiupkan roh itu bersamaan dengan wa yu'maru bi arba'i kalimatin, diperintah malaikat juga untuk menulis 4 kalimat. Nah, inilah kita hidup ini sudah ditakdirkan. Mulai dari perut ibu kita akan dilahirkan, ketika kita masih dalam perut kita sudah ditakdirkan. Pertama bikat birizkihi, ditulis rizkinya kapan, dan ditulis rizkinya dia kaya atau tidak, itu sudah ada garis takdirnya. Wa ajalihi, ajalnya ditulis kapan, di mana dia meninggal dunia, semuanya sudah tertulis. Wa amalihi, dan amalnya, perbuatannya, ibadahnya sudah ditulis, ahli ibadah atau tidak ditulis. Yang kemudian wasakiyun ausaidun, yang keempat itu wasakiyun ausaidun, dia rugi atau beruntung, celaka atau beruntung, itu sudah ditulis semua. Maka diteruskan hadis itu, fawallahi, maka demi Allah, alladzi zat la ilaha kang ora ana pangeran kang wajib sembah iku mujud, la ilaha kang ora pangeran kang wajib sembah sapa ghairuhu selain Gusti Allah. Maka demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya salah satu di antara kamu sekalian itu seolah akan beramal ahli jannah, amalnya amal ahli jannah, hatta mayakunu bainahu wa bainaha, sehingga di antara surga dan antara amal dia dengan surga itu
illa dzira'in, cuma hanya sedzira, dekat amalnya itu ahli surga benar. Tapi fayasbiqu alil kitab, setelah telah tertulis dalam kitab, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, ditulis bahwa akhir hidupnya dia itu memang amalnya ahli neraka, maka fayadkhuluha, masuklah dia ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah satu dari kamu sekalian, layak malu, dia akan beramal bi amali ahli nar, dengan amal ahli neraka, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dzira'in, seolah-olah seakan-akan di antara amal itu dengan dia itu satu dzira, jelas-jelas ahli neraka, tapi tertulis dalam kitab bahwa dia ahli jannah. Maka fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahli jannah, maka sebelum dia meninggal dunia dia beramal ahli jannah, fayadkhuluha, maka masuklah dia ke dalam jannah. Ini yang dinamakan ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Tapi itu semua kita tidak tahu. Kita sebagai manusia tetap beramal, takdirnya Allah yang menentukan, qada dan qadar Allah yang menentukan apakah kita nanti ahli jannah atau tidak. Karena ahli jannah dan tidak, masuk surga dan tidak, itu dengan rahmat Allah. Kita hanya berusaha beribadah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk, dan makhluk itu tak lain dan tak bukan diciptakan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Proses penyembahan itu adalah karena kita diciptakan. Maka surga dan tidaknya adalah kehendak Allah. Tapi dengan perantaraan kita tetap berusaha, surga bisa diraih, tapi tidak bisa kita pastikan. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita semua. Satu hadis menjelaskan tentang sepintas asal mula kita, dari mana kita berada, dan sekarang kita jadi seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.